kita jumpa lagi di channel YouTube Elina Sembayang Official. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapin selamat bagi teman-teman yang sudah lulus UKOM. Dan hari ini sambil kita persiapan UKOM untuk periode yang berikutnya, sebelum kita ke soal, saya mau memaparkan materi tentang kode etik profesi bidan. Nah, jadi kode etik profesi bidan itu terdiri dari 7 bab ya. Yang pertama itu adalah tentang kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Kemudian ya, yang kedua itu adalah kewajiban bidan terhadap tugasnya. Dan yang ketiga adalah kewajiban bidan terhadap sejawat ataupun tenaga kesehatan lainnya. Kemudian bab 4-nya itu nanti adalah tentang kewajiban bidan terhadap profesinya. Dan bab 5-nya itu adalah kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Dan yang keenam adalah kewajiban bidan terhadap pemerintah bangsa dan tanah air. Dan bab 7-nya itu adalah penutup. Nah, jadi itu adalah ringkasan dari kode etik profesi bidan. Jadi jangan sampai kita nanti salah dalam membedakan soal yang manakah kewajiban bidan terhadap klien, terhadap tugas, terhadap profesi, diri sendiri, dan pemerintah. Nah, kita akan lanjut ke masing-masing dari kewajiban bidan tersebut ini ya, untuk setiap butir-butir soalnya. Guys, kalian udah cobain produk body care Scarlett yang ini belum? Jujur aku in love banget sama produk-produk ini. Body serumnya tuh enak banget, cepat meresap, dan ada kandungan aktif yang bisa membantu 3 kali lebih mencerahkan kulit karena bantuan glutatin, niacinamide, dan glycolic acid. Wow, untuk ekstra mencerahkan biasanya aku combine sama body lotionnya nih. Cobain deh, serum dulu, terus dilanjut lotionnya. Kemudian aku juga selalu pakai body cream ini di malam hari sebelum tidur. Dan sampai bangun tidur masih berasa loh lembabnya, keren banget kan? Jadi khusus bagi teman-teman yang punya permasalahan kulit tubuh kusam, kulit tubuh kering, dan kurang hidrasi, rangkaian produk Scarlett Happy Body Cream ini cocok banget buat teman-teman. Untuk harga satuan produk adalah 75.000 per item dan teman-teman bisa langsung mengorder di Shopee Mall Scarlett Whitening Official Shop atau di Shopee Scarlett Whitening atau bisa juga di Line atau WA 0877 0035 3000 atau bisa juga langsung di Instagram Scarlett Whitening. Nah, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat itu terdiri dari 6 butir ya. Yang pertama itu adalah bagaimana seorang bidan itu senantiasa menjunjung tinggi dan mengamalkan sumpah jabatan ya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Nah, jadi kalau misalnya nanti soal itu bercerita tentang sumpah jabatan terhadap tugas, itu merupakan kewajiban bidan terhadap klien ataupun masyarakat. Kemudian yang kedua itu adalah menjalankan tugas profesi dan selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan ya. Dan yang ketiga, butir ketiga itu seorang bidan juga dalam menjalankan tugasnya itu selalu berpedoman pada tugas dan tanggung jawab terhadap klien serta masyarakat. Yang keempat adalah menjalankan tugasnya selalu mendahulukan kepentingan klien dan menghormati hak-hak klien dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dan untuk butir kelima itu seorang bidan juga harus menjalankan tugasnya dengan mendahulukan kepentingan klien, keluarga masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Dan butir keenam itu adalah seorang bidan selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan secara optimal. Jadi itu adalah 6 butir kewajiban bidan terhadap masyarakat yang sudah diatur di dalam kode etik profesi bidan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bab keduanya, itu informasikan bagi teman-teman sekalian kalau channel YouTube Elina Sembayang Official membuka kelas bimbel privat online bagi teman-teman yang mau ikut ujian UKOM, SKB ataupun P3K. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WA atau email di bawah ini atau dapat juga langsung klik di kolom deskripsi. Itu adalah kewajiban bidan terhadap tugas ya. Kewajiban bidan terhadap tugas itu terdiri dari 3 butir. Yang pertama adalah memberikan pelayanan paripurna terhadap klien masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi berdasarkan kebutuhan klien. Jadi artinya kita harus memberikan pelayanan yang paripurna kepada klien. Kemudian yang kedua adalah memberikan sebuah pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil satu keputusan dalam tugasnya, termasuk keputusan mengadakan konsultasi atau rujukan. Nah, jadi kalau misalnya nanti soal yang mengarah kepada bagaimana apakah ini dirujuk atau tetap dilakukan di tempat
praktek mandiri bidan, kira-kira seperti itu merupakan kewajiban bidan terhadap tugasnya. Nah, butir ketiga adalah menjamin kerahasiaan dan keterangan klien kecuali diminta oleh pengadilan atau sehubungan dengan kebutuhan klien. Nah, ini juga merupakan kewajiban bidan terhadap tugasnya. Kita harus menjaga kerahasiaan dan keterangan klien kecuali bila dibutuhkan oleh pengadilan, ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab 3, ya. Ke bab 3 itu adalah kewajiban bidan terhadap teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, jadi kewajiban terhadap tenaga kesehatan ini ada 2 butir, ya. 2 butir itu yang pertama adalah menjalin hubungan baik dengan teman sejawat dan menciptakan suasana kerja yang serasi. Dan yang kedua, dalam melaksanakan tugas kita harus nantiasa saling menghormati baik dengan teman sejawat maupun tenaga kesehatan lainnya. Oke, selanjutnya yang keempat itu adalah kewajiban bidan terhadap profesinya. Nah, jadi kewajiban bidan terhadap profesi itu ada 3 butir. Yang pertama itu harus menjaga baik dan menjunjung tinggi citra profesinya, ya, untuk organisasi profesi kita sebagai bidan, yaitu IBI, ya, Ikatan Bidan Indonesia. Kemudian yang kedua itu setiap bidan harus meningkatkan kemampuan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan multi dan citra bidan. Jadi artinya semua kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan ataupun kebijakan-kebijakan organisasi profesi itu senantiasa harus kita ikut berperan serta dan mendukung. Itu merupakan kewajiban bidan terhadap profesinya. Nah, selanjutnya yang kelima adalah kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Nah, jadi kewajiban bidan terhadap diri sendiri itu ada 2 butir. Yang pertama adalah setiap bidan itu harus menjaga kesehatan supaya bisa menjalankan tugas profesinya dengan baik. Nah, jadi menjaga kesehatan itu juga sudah diatur dalam kode etik profesi bidan dalam kewajiban bidan terhadap diri sendiri, ya. Yang kedua adalah harus terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya bab ke-6 ini merupakan kewajiban yang terakhir, yaitu kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa, dan tanah air. Itu ada 2 butir. Yang pertama adalah seorang bidan dalam menjalankan tugasnya itu senantiasa melaksanakan ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan khusus dalam pelayanan KIA, ya, kesehatan ibu dan anak, KB, dan juga kesehatan keluarga dan masyarakat. Nah, jadi artinya kita harus senantiasa melaksanakan sesuai juga dengan ketentuan-ketentuan ataupun kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan program-program khusus lainnya seperti misalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan keluarga dan masyarakat. Dan yang kedua adalah seorang bidan melalui profesinya harus menyumbangkan pemikiran kepada pemerintah terutama pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, ya, dan kontrasepsi, dan kesehatan keluarga masyarakat untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan. Nah, jadi itu adalah 6, ya, kewajiban bidan yang sudah diatur dalam kode etik profesi bidan. Selanjutnya untuk bab 7-nya itu adalah penutup, ya. Artinya setiap bidan itu dalam melaksanakan tugasnya itu baik dalam pelayanan sehari-hari harus selalu mengamalkan kode etik profesi bidan Indonesia. Oke, itu adalah untuk materi, ya, kode etik profesi bidan sebelum nanti ini akan dikembangkan ke dalam bentuk soal. Semoga bisa bermanfaat dan membantu persiapan teman-teman yang mau UKOM dalam waktu dekat.